Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam hangat serta penghormatan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu reviewer dalam penelitian dasar PNBP UNP tahun 2020. Perkenalkan saya Dr. Novrion MPD, Ketua Penelitian Dasar PNBP UNP tahun 2020 yang berjudul Analisis Keterlaksanaan Pengembangan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau HOT dalam Pembelajaran Geografi di Sumatera Barat. Anggota tim peneliti adalah Ibu Reri Novio SPD MPD, kemudian ada 3 orang asisten peneliti, Bapak Bayu Wijayanto MPD, Bapak Dikharta Bekti Susityo MPD, dan Erwin SPD. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan awali presentasi ini dengan latar belakang. Jadi kenapa tim peneliti tertarik untuk mendalami permasalahan ini? Pertama, ini dilatar belakangi oleh capaian siswa Indonesia yang masih sangat rendah pada survei PISA sejak tahun 2000 sampai 2018. Hasil survei terbaru tahun 2018 justru menempatkan Indonesia pada posisi 74 dari 79 negara pada semua aspek yang dinilai oleh survei PISA tersebut. Data berikutnya adalah 70% siswa di Indonesia tidak bisa menjawab soal kategori berpikir tingkat tinggi atau HOT. Sedangkan sejak tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu telah melakukan program pelatihan guru untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran. Jadi di satu sisi capaian siswa kita masih rendah, namun di sisi lain sebenarnya sejak tahun 2016 Kementerian sudah melatih guru-guru kita untuk mengembangkan HOT. Maka untuk melihat dan mendalami permasalahan ini, maka kami tim peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang keterlaksanaan pengembangan HOT atau berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran geografi di Sumatera Barat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tujuan penelitian dasar ini pada tahun pertama adalah menganalisis keterlaksanaan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi di pembelajaran geografi Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, kami ingin memetakan seperti apa keterlaksanaan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada pembelajaran geografi di Sumatera Barat. Kemudian adalah urgensi penelitian. Jadi penelitian ini urgensinya adalah kenapa penting dilakukan. Pertama adalah pengembangan HOT atau keterampilan berpikir tingkat tinggi itu merupakan misi global terutama dalam kerangka pembelajaran abad 21. Kemudian, data keterlaksanaan pengembangan HOT dalam pembelajaran geografi itu diperlukan sebagai bahan evaluasi program Kemendikbud atau juga Dinas Pendidikan. Sehingga dengan mengetahui kondisi yang ada sekarang, keunggulan dan kelemahan yang ada, maka itu menjadi dasar untuk merancang program-program serupa di masa datang. Ini merupakan state of the art dari penelitian HOT. Cukup banyak peneliti-peneliti di berbagai negara yang sudah melakukan penelitian tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kami juga memberikan roadmap penelitian. Ini gambaran track dari peneliti dan anggota peneliti dan juga termasuk asisten peneliti. Lalu pada bagian tengah ini adalah roadmap pada penelitian kami yang direncanakan 2 tahun, pada tahun pertama dan tahun pertama dan tahun kedua. Ini judul serta target luaran kami berupa artikel di jurnal internasional bereputasi. Dan kemudian pada penelitian lanjutan kami merencanakan untuk melakukan uji efektivitas. Jadi pada tahun 1 kami mencoba melihat keterlaksanaan pengembangan HOT. Lalu pada penelitian tahun kedua kami melaksanakan penelitian pengembangan. Kami mencoba merumuskan perangkat pembelajaran, RPP, bahan ajar, model, media, dan LKPD HOT serta implementasi terbatas. Lalu pada penelitian lanjutan atau rencana ke depan, kami coba melakukan
implementasi atau penerapan dari model yang dikembangkan. Ini merupakan data penelitian kami. Data penelitian itu berupa data perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Sumber data, kalau untuk perencanaan itu adalah dokumen, perangkat pembelajaran dari guru. Kemudian pelaksanaan melalui observasi pembelajaran dan dokumentasi. Dan penilaian, pada penilaian adalah dokumen penilaian dan juga wawancara. Jadi penelitian ini mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif yang kami lakukan secara sekuensial. Ini merupakan diagram alir penelitian, tahapan-tahapan penelitian pada tahun pertama dan tahun kedua. Ini adalah fishbone penelitian. Tadi kami sudah sampaikan pada tahun pertama, kami fokus pada analisis keterlaksanaan pembelajaran dan pengembangan HOT di Sumatera Barat. Lalu ini publikasinya. Dan pada tahun kedua kami akan melakukan penelitian pengembangan. Dan ini publikasinya. Penelitian ini direncanakan memang dilaksanakan lebih awal, namun karena COVID-19, maka penelitian ini baru bisa terlaksana sekitar bulan September tahun 2020. Ini adalah peta sekolah mitra yang terlibat dalam penelitian HOT ini. Ada 13 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. Jadi awalnya memang hanya 6 kabupaten kota, namun dalam perkembangannya ternyata semakin banyak daerah terlibat, semakin banyak sekolah terlibat, itu justru lebih mewakili populasi yang ada. Kami mencoba mengembangkan karena observasi lapangan sangat terbatas di masa pandemi COVID-19, maka penelitian ini mengkombinasikan antara kunjungan lapangan dan diskusi online. Untuk diskusi online yang sifatnya sinkron, kami menggunakan Zoom Meeting dan juga Google Meet ya, mohon maaf. Kemudian untuk diskusi selanjutnya agar lebih terdokumentasi dengan baik, kami menggunakan aplikasi Padlet. Dan guru-guru sudah kita berikan pelatihan tentang ini. Kami melaksanakan observasi dan juga pengumpulan data secara online dan juga melalui wawancara dan kunjungan ke sekolah. Pengolahan data masih berlangsung sampai saat ini karena memang dimulai bulan September, maka masih berlangsung dan tentunya dengan beberapa kendala dan tantangan, namun peneliti tetap terus berupaya berkomunikasi dengan guru dan tentunya berharap kalau ada daerah yang sudah zona kuning atau hijau, kita akan coba lakukan observasi untuk memperkuat data yang telah didapatkan secara online. Ini data awal yang sudah kami dapatkan, sebaran guru mitra berdasarkan kabupaten kota, Bapak dan Ibu. Ada 13 kabupaten kota yang menjadi mitra, menjadi wilayah sampel dan juga gurunya sebagai sumber atau responden dari penelitian ini. Kita melihat profil dari segi lama mengajar, ini sebaran guru cukup berimbang dari masa kerja 5 sampai lebih dari 20 tahun. Kemudian 65% guru yang terlibat sudah bersertifikasi pendidik profesional. Kemudian 67% adalah guru PNS. Kemudian sebanyak 65% guru yang terlibat belum pernah mendapatkan pelatihan pembelajaran daring. 76% guru mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan khusus untuk melaksanakan pembelajaran daring, terutama terkait dengan respon terhadap pandemi COVID-19. Nah, ini kami sudah bisa memetakan secara awal bahwa pembelajaran daring dengan Google Classroom sebanyak 11 orang, pembelajaran daring dengan WA Group sebanyak 19 orang, pembelajaran daring dengan Zoom, Google Meet sebanyak 3 orang, pembelajaran kombinasi antara Google Classroom dan WA sebanyak 3 orang, pembelajaran luring dengan pola shifting sebanyak 7 orang, pembelajaran luring dengan tatap muka dan penugasan sebanyak 4 orang. Jadi ini baru kita bisa melihat pola atau model pembelajaran yang mereka lakukan, dan data berikutnya yang kita gali adalah keterlaksanaan pengembangan HOT. Kita akan mengkaji RPP-nya, kita akan mengkaji aktivitas belajar,
dan juga dokumen LKPD serta penilaian harian yang dilakukan oleh guru. Nanti baru kita bisa mencapai pada tujuan utama penelitian, yaitu melihat seperti apa ketercapaian atau keterlaksanaan pengembangan HOT dalam pembelajaran geografi di Sumatera Barat. Baiklah Bapak dan Ibu, barangkali ini untuk laporan kemajuan dari tim peneliti pengembangan HOT dalam pembelajaran geografi di Sumatera Barat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.